Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Rowan Sudanto, NIM 2003010501 dari kelas PJKRD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, prinsip tes pengukuran dan evaluasi. Baiklah, kita harus mengetahui tentang pengertian dan hubungan antara tes pengukuran dan evaluasi. Tes pengukuran evaluasi merupakan tiga istilah yang berbeda namun saling berhubungan. Banyak orang tidak mengetahui atau memahami secara jelas perbedaan dan hubungan di antara ketiganya, sehingga istilah tersebut sering tidak dapat digunakan. Pengertian tes pengukuran dan evaluasi. Yang pertama, tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek sebagai alat pengumpul informasi atau data tes yang harus dirancang secara khususnya terlihat dari bentuk soal yang digunakan, jenis pertanyaan, rumusan pertanyaan yang diberikan dan pola jawabannya. Harus dirancang menurut kriterianya yang ditetapkan. Demikian juga dengan sedianya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pengakreditasian tes juga dirancang secara khusus. Selain itu, aspek yang diteskan pun terbatas. Bisanya meliputi peranan kognitif, efektif, dan psikomotor. Khususan tersebut berbeda antara satu tes dan tes lainnya. Tes ini dapat berupa pertanyaan tertulis, wawancara, pengamatan tentang unjuk kerja fisik, checklist, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif melalui kegiatan pengukuran secara program yang menyangkut perkembangan dalam bidang apa saja, dikontrol dan dievaluasi. Hasil pengukuran berupa kuantifikasi dari jarak, waktu, jumlah, dan ukuran tersebut. Hasil ini pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat diolah secara statistik. Yang ketiga atau selanjutnya, selalu digunakan dilaksanakan dengan merujuk kepada tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Evaluasi merupakan proses pemberian pertimbangan atau makna mengenai nilai atau arti dari suatu yang dipertimbangkan. Suatu yang dipertimbangkan tersebut dapat berupa benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu yang tertentu. Dengan kata lain, evaluasi adalah proses penentuan nilai atau harga diri dari data yang terkumpul. Pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti dapat dilakukan secara sembarangan. Oleh karenanya, evaluasi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Dengan kata lain, evaluasi adalah proses penilaian atau harga diri data yang terkumpul. Pemberian pertimbangan mengenai nilai arti dapat dilakukan secara sembarangan. Oleh karenanya, evaluasi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Yang selanjutnya, tujuan tes pengukuran dan evaluasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, tes bertujuan sebagai proses akhir setiap peserta didik terhadap beberapa materi atau konsep yang menghasilkan nilai sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Yang kedua, pengukuran bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ukuran serupa. Yang ketiga, evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan belajar, memahami suatu konsep, dan menjawab beberapa soal, mampu mengaplikasikan konsep-konsep, dan mampu memecahkan sebuah masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi dalam bidang pendidikan pada umumnya dan keolahragaan khususnya mempunyai peranan-peranan yang penting. Pengukuran evaluasi tersebut bertujuan untuk
atau dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengelompokan, yang kedua penilaian, yang ketiga motivasi, dan yang terakhir penelitian. Penentuan ini dapat kesatuan pelajaran, menaikkan peserta didik dari suatu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, memberikan umpan balik untuk memperbaiki unjuk kerja, menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok tertentu, atau menentukan suatu bentuk latihan yang khusus. Pada pokoknya, penentuan status mencakup semua tujuan-tujuan lain pengukuran dan evaluasi. Yang pertama, pengelompokan. Salah satu tujuan pengukuran dan evaluasi adalah pengelompokan. Pengelompokan ini dapat berdasarkan tingkat keterampilan, umur, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan, minat dan bakat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, penilaian. Tujuan utama dari penilaian ini adalah memberikan informasi tentang kemajuan yang dicapai dari proses pembelajaran yang dikerjakan dan posisi siswa di dalam pengelompokannya. Yang ketiga, motivasi. Motivasi ini merupakan kekuatan yang memandu seseorang untuk mencapai hasil yang tinggi. Apabila dilaksanakan secara tepat, evaluasi dapat merupakan suatu proses motivasi yang positif. Yang keempat, penilaian. Penilaian adalah menyelidiki yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan diri masing-masing. Selanjutnya, prinsip-prinsip tes pengukuran dan evaluasi. Yang dimaksud prinsip ini adalah panduan atau tuntunan dalam melakukan kegiatan tes, pengukuran dan evaluasi agar tercapai fungsi diharapkan untuk menetapkan dan melaksanakan suatu program evaluasi yang berhasil. Kita mengetahui prinsip-prinsip tes dan pengukuran evaluasi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, suatu program pengukuran evaluasi harus selaras dan landasan falsafah pendidikan, kebijakan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, pengukuran harus dilakukan berdasarkan tujuan program dan dilaksanakan dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan tujuan. Yang ketiga, testing atau bagian dari pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari evaluasi. Testing bertujuan untuk menyediakan informasi yang akan digunakan untuk keperluan evaluasi. Yang keempat, hasil testing harus ditafsirkan dalam konteks pengembangan individu secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Testing dalam pendidikan jasmani dan kesehatan berawal dari anggapan dasar bahwa semua atribut pada seseorang dapat dites dan diukur. Selain dimensi fisik atau keterampilan, kemampuan kognitif yang mencakup pengetahuan atau pemecahan masalah, dan dimensi efektif yang menyangkut sifat kepribadian, semua pada dasarnya dapat diukur dan dites. Yang keenam, kemampuan awal harus diketahui dan selanjutnya dibandingkan dengan hasil tes dalam kesempatan berikutnya. Yang ketujuh, mutu tes atau alat ukur dapat dipastikan karena akan mempengaruhi mutu data yang diperoleh. Mutu evaluasi bergantung pada mutu data dan mutu data bergantung pada mutu tes dan atau alat ukur. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.